Halo, berjumpa lagi dengan saya, Eksan di X Journey Channel. Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tentang jalan-jalan atau tempat-tempat wisata, tapi saya akan membahas request dari teman, yaitu tentang bar atau tempat yang bernama bar dan bartender. Nah, kebetulan saya berprofesi sebagai bartender, jadi akan saya share sedikit pengalaman dan apa yang saya tahu tentang dunia itu. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang bartender atau ingin mencoba peruntungannya di dunia pariwisata, terutama di bidang minuman. Oke, saya akan bahas dari awal, dari asal-usul bar ini sendiri. Nah, awalnya bar ini disebut atau diberi nama tavern. Tavern sendiri adalah cikal bakal dari bar yang kita ketahui saat ini. Dan itu, kata bar juga berasal dari barrier atau sesuatu yang menghalangi. Nah, waktu itu terbuat dari kayu atau kayu pembatas atau pagar pembatas antara si bartender dan si tamunya sendiri. Nah, pada perkembangannya ternyata barrier ini sangat berguna untuk mereka yang ingin duduk, ngobrol, dan memesan minuman langsung ke bartendernya. Di samping itu, barrier ini juga berfungsi untuk menghindari tamu yang mabuk masuk ke dalam bar counter dan mengambil minuman dari dalam counter. Nah, seiring perkembangan zaman, waktu, dan kebutuhan, bar bisa dikatakan sebagai suatu tempat di mana kita bisa memesan makanan dan minuman, baik secara minuman beralkohol maupun non-alkohol. Nah, pada awalnya, sejarahnya bar ini mulai diperkenalkan di Amerika Utara. Karena sifatnya yang unik, bar ini sangat diminati di sana, terutama bagi golongan pekerja. Nah, masyarakat di sana waktu itu berabad-abad yang lalu sangat suka berkumpul di bar dan sambil menikmati minuman, biasanya minuman keras, sambil mendengarkan musik, bersantai, menghilangkan lelah, ngobrol sama teman-teman yang mungkin mereka kenal dan baru kenal di tempat tersebut. Jadi bar ini waktu itu sangat multifungsi untuk sebuah sosialisasi. Nah, karena perkembangannya sangat cepat, bar ini sangat diminati, maka terbentuklah mulai hiburan-hiburan seperti live music. Pengunjung bar bisa langsung berinteraksi dengan penyanyi atau grup band yang mereka suka, bisa berdansa dengan mereka, atau bisa berdansa dengan pengunjung lainnya, ataupun mereka bisa mendengarkan musik secara tidak langsung. Artinya bisa mendengarkan musik dari alat musik tersendiri yang ada di bar, karena tidak semua bar menyediakan live music. Untuk jenis-jenisnya, bar akan kita bagi menjadi 11 kategori.
pertama itu adalah public bar. Public bar ini pengertian dari public bar adalah tamu bisa langsung berinteraksi kepada bartender, bisa memesan minuman langsung ke bartender ataupun ke server atau pelayan dengan dengan frekuensi tamu yang tidak terbatas, artinya siapapun boleh masuk ke sana. Itu pengertian dari public bar. Ciri-cirinya public bar ini biasanya ada bar stool atau kursi di depan bar counter, jadi kamu bisa memesan langsung minuman ke bartender, bisa ngobrol sambil melihat bagaimana bartender itu bekerja. Nah, bar yang kedua yang akan kita bahas adalah service bar, atau untuk saat ini sering disebut sebagai bar pantry atau pantry bar. Nah, dari bahasanya sendiri, service bar artinya tempat untuk melayani tamu secara tidak langsung. Jadi biasanya di hotel itu penempatan bar ini adalah di bersebelahan dengan kitchen dan juga bersebelahan atau langsung berada di room service pantry. Perbedaan signifikan antara service bar dan public bar adalah di mana seorang bartender atau pekerja bar ini tidak bisa bertemu secara langsung dengan tamu. Mereka harus melewati perantara, yaitu bar waiter atau bar waitress atau server, atau dari room service itu sendiri. Nah, biasanya hotel-hotel pasti ada layanan kamar, dan semua minuman yang datang ke kamar pastilah datang dari service bar ini. Nah, yang ketiga, bar yang ketiga akan kita bahas adalah snack bar. Dari bahasanya sendiri adalah snack bar atau makanan ringan atau berhubungan dengan makanan. Snack bar biasanya terbuka untuk umum dan bisa dinikmati bersama keluarga. Jadi teorinya sama seperti public bar. Tamu bisa berinteraksi langsung dengan pekerja bar atau bartender atau dengan server-servernya. Akan tetapi di snack bar ini lebih ditekankan kepada makanan. Biasanya mereka menjual makanan seperti fast food, pizza, burger, fries, chicken wing, dan jenis-jenis makanan seperti itu. Di samping mereka juga menjual minuman non alkohol seperti jus, soda, mocktail, dan tentunya minuman beralkohol. Biasanya di snack bar ini juga terdapat mesin kopi, dan mereka juga melayani penjualan kopi. Nah, bar yang keempat itu adalah minibar. Nah, di minibar ini saya tidak akan membahas terlalu banyak karena hanya ada di kamar-kamar hotel, dan itu bentuknya hanya sebuah fridge kecil yang diisi dengan minuman-minuman yang sudah ditentukan oleh manajemen hotel. Nah, untuk pemesanan atau pembelian minuman, kita tidak akan melakukan apapun, hanya biasanya itu housekeeping yang punya wewenang. Jadi setiap kamar diisi berapa jenis minuman dan apa saja, dan setiap harinya dicek berapa yang habis, berapa yang terbuka, berarti itu yang harus dibayar oleh si tamu yang menginap di hotel tersebut.
Oke, itu untuk pengertian dari minibarnya. Dan hanya seperti fridge atau kulkas kecil yang berisi jenis-jenis minuman tertentu dari setiap hotel yang bersangkutan. Untuk bar selanjutnya, kita akan membahas pool bar. Nah, dari pool bar ini, dari katanya sendiri sudah pasti tahu, artinya bar yang berada di area kolam renang. Nah, biasanya di situ tergantung dari hotel atau dari besaran kolamnya sendiri atau kapasitas kolamnya sendiri. Tapi umumnya untuk hotel pool bar biasanya hanya ada 1 atau 2 bartender saja per shiftnya. Kalau barnya makin ramai, berarti kemungkinan barnya diperbanyak atau bartendernya diperbanyak. Nah, di situ juga akan dibantu oleh 1 atau 2 orang server, waiter atau waitress untuk pengodaran minumannya. Biasanya di pool bar ini gelas yang digunakan adalah gelas plastik untuk menghindari kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Gelas pecah, eksiden, jadi safety-nya sudah sangat dipikirkan. Nah, minuman yang dijual di pool bar ini sendiri biasanya berkisaran dari minuman ringan atau soft drink, bir, koktail, jus, dan beberapa minuman keras atau spirit lainnya, tapi tidak selengkap di public bar. Nah, bedanya di situ juga, jenis minumannya sedikit berbeda. Selain bisa mengorder minuman melalui server, tamu juga bisa memesan minuman langsung ke bartender. Karena biasanya di setiap pool bar yang berbatasan langsung dengan kolam, artinya bar ini berada di dalam kolam, di pinggir kolam itu disediakan bar stool di dalam air. Itu sangat memudahkan tamu untuk memesan minuman kepada bartender atau pekerja barnya sendiri, dan juga sangat bisa menikmati suasana dari kolam itu. Selain bisa berendam, memesan minuman langsung kepada bartender, dan berinteraksi langsung bersama bartender. Oke, untuk bar yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah portable bar. Portable bar juga disebut sebagai satellite bar karena sifatnya yang bisa dipindahkan ke mana saja. Tentunya minuman yang dijual di sana tidak selengkap di bar-bar lainnya. Biasanya di sana juga hanya disiapkan basic alkohol, bir, soft drink, dan jus. Untuk koktail tergantung seberapa komplit preparation dari satellite bar itu sendiri. Biasanya untuk koktail saya sangat jarang menjumpai satellite bar atau portable bar yang bisa melayani koktail. Biasanya hanyalah jus, mineral water, soft drink, long drink, dan bir. Bar ini dibuat sedemikian rupa, simple, agar mobilitasnya bisa cepat. Kalau di Indonesia kita bisa bilang ini adalah bar dalam bentuk gerobak atau bar
dalam bentuk kaki lima karena sifatnya yang bisa dan mudah untuk dipindahkan. Nah, kemudian kita akan membahas bar yang khusus untuk menangani penjualan kopi dan es krim, yaitu dengan nama espresso bar. Espresso bar ini mulai dipopulerkan di Italia, biasanya bertempat di pelabuhan, airport, dan terminal-terminal, di mana orang akan bertemu di situ atau para pendatang yang baru saja melakukan perjalanan jauh atau akan melakukan perjalanan jauh dan ingin menikmati secangkir kopi, teh, ataupun es krim. Nah, dari namanya sendiri, espresso bar ini sangat menekankan kepada penjualan hot drink atau kopi, tea, hot choco, ice coffee, dan juga es krim. Dari situ juga beberapa kopi bar menjual beberapa jenis alkohol, tapi tidak sampai ke hard liquor, ya paling sampai di wine dan wine dan bir saja. Nah, kemudian kita akan membahas tentang private bar atau bar yang sifatnya pribadi. Nah, bar ini biasanya bertempat di rumah-rumah seseorang atau rumah-rumah orang kaya. Dari servisnya sendiri, biasanya private bar ini mendapatkan pelayanan langsung dari yang punya rumah, dari owner rumah tersebut. Basically sama seperti public bar, akan tetapi di private bar ini koleksi minumannya tidak lengkap sama sekali, atau mungkin ada yang lengkap, tergantung dari seberapa kaya, seberapa prestis orang yang mempunyai private bar ini. Biasanya yang saya temui, private bar hanya menyajikan minuman kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya, dan minumannya seputar apa yang dia sukai, mulai dari bir, wine, hard liquor, dan hanya beberapa koktail yang si owner rumah ini bisa. Biasanya seperti itu. Tidak semua minuman bisa didapatkan di situ karena kebanyakan dari private bar ini sifatnya adalah kekeluargaan dan gratis kepada para tamunya. Nah, kemudian kita akan membahas bar selanjutnya adalah lounge bar. Dari bahasanya sendiri, lounge bar biasanya hanya ada di hotel-hotel saja. Di samping tempatnya yang luas, nyaman, dan musik yang diputar biasanya seputar musik yang rileks. Nah, biasanya dari counternya sendiri agak panjang. Ada beberapa bartender yang melayani atau sebagai produsen minumannya di situ, dan juga ada beberapa orang server yang melayani pesanan tamu dari meja. Dari lounge ini adalah bar yang paling saya suka karena tempatnya yang nyaman, rileks, dan lebih feel-nya lebih dapet kalau saya sendiri. Di situ kita bisa berinteraksi langsung pada tamu. Biasanya tamu yang datang ke lounge ini
adalah tamu yang dengan etika yang sopan. Tapi bukan berarti tamu yang datang ke bar lain tidak sopan. Nah, karena ada aturan tersendiri, tamu-tamu lounge bar ini harus menggunakan pakaian yang tidak sembarangan, dengan apa yang saya bisa bilang, dengan attitude yang lebih bagus, dan dia juga berharap akan mendapatkan pelayanan yang lebih bagus. Jadi di lounge bar ini minuman yang dijual biasanya sangat lengkap, dari non alkohol, alkohol, dan hot drink. Nah, kemudian kita akan membahas bar yang terakhir untuk sesi ini, itu bar dan restoran. Jadi sudah ketahuan dari namanya sendiri, bar dan restoran itu adalah bar yang berada di dalam restoran. Jadi tamu bisa langsung memesan minuman ke bartender atau makanan langsung ke bartender, ataupun juga bisa melewati perantara dari server atau waiter dan waitress. Selain juga bar ini melayani makanan, minuman yang disajikan di bar ini biasanya sangat lengkap, dari soft drink, jus, spirit, bir, liquor, dan wine. Nah, biasanya dari bar dan restoran ini penjualan minuman maksudnya ditekankan kepada penjualan wine, karena sangat erat kaitannya wine dengan makanan. Nah, untuk wine sendiri biasanya disediakan beberapa jenis wine, mulai dari natural wine, table wine, sparkling wine, aromatic wine, dan fortified wine. Itu pasti ada. Dan bar and restoran ini sendiri adalah juga salah satu bar favorit saya, karena saya sudah terbiasa bekerja sama dengan restoran tim dan bar tim. Jadi selain pengetahuan kita bisa bertambah bila bekerja di bar ini, di bar dan restoran ini, kita juga akan mendapatkan income yang lebih baik dari tamu-tamu yang ada. Dan pastinya mereka bila suka dengan pelayanan kita, biasanya mereka akan memberikan uang lebih kepada kita, atau istilahnya tipping. Jadi dari semua bar yang ada, saya suka bar lounge karena situasinya atau suasananya yang rileks, santai, dan tidak terlalu berisik, karena musik yang diputar juga enak didengar, suasananya sangat nyaman. Dan bar and restoran. Di bar and restoran kita akan mendapat pengetahuan lebih di bidang makanan. Setidak-tidaknya kita tahu jenis makanan apa cocok dengan minumannya apa. Nah, satu lagi yang bisa kita masukkan ke dalam kategori bar adalah klub atau diskotik. Dari namanya sendiri adalah klub dan diskotik, berarti tempat atau bar
yang mana terletak di dalam sebuah ruangan yang menyajikan musik dengan alunan yang lebih keras atau lebih kencang. Biasanya di situ terdapat beberapa bartender atau penempatan lebih banyak bartender dan juga waiter. Jadi bar staffnya lebih banyak di situ untuk keliling area mendapatkan order dari tamu atau pengunjung yang datang dengan pelayanan cash pay. Kalau biasanya diskotek seperti itu, biasanya apa istilahnya itu, langsung bayar. Kan di situ akan suasananya cukup gelap, remang-remang dengan alunan musik yang keras. Jadi agak susah untuk melakukan pelayanan seperti di bar-bar lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di klub dan diskotik ini kita menggunakan sistem open tab atau masukkan satu nama yang disetujui oleh pengunjung, nanti semua tagihan akan masuk ke bill tersebut. Nah, itu biasanya kita pakai untuk nightclub dan diskotik. Tapi biasanya paling sering yang dipakai adalah sistem cash and carry. Ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Kita bicara tentang apa itu bar, sejarah, jenis, asal usul, dan bagaimana seorang bartender itu atau pelayan bar itu bekerja secara gambaran saja. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang lebih detail tentang minuman atau minuman apa saja yang dijual di bar-bar tertentu, bagaimana sistem kerjanya, sejarah dari minumannya seperti apa, negara penghasil minumannya di mana saja, kadar alkohol, dan masih banyak lagi yang harus kita bahas di topik ini. Nah, kita akan mulai berbicara tentang dunia food and beverage. Jadi saya akan membagikan pengalaman dan apa yang saya tahu tentang dunia kerja ini, tentang dunia di mana orang sangat suka datang ke tempat ini. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Apabila kalian suka dan merasa mendapatkan sesuatu dari konten ini, dari video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalian juga bisa request tentang apa yang mau kalian tahu tentang dunia minuman ini, dunia food and beverage ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Om Santi 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 Om.